Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan menjaga keselarasan mental dan spiritual di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud menjaga mental dan spiritual di bulan Ramadan? Ini adalah kalau kita bicara masalah mental, kita bicara hal mental ini terkait dengan hati dan pikiran kita. Kalau kita bicara masalah atau hal spiritual, maka ini terkait dengan amal ibadah yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allah menunjukkan kepada kita sungguh beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ini menunjukkan bahwasanya mental dan spiritual kita, mental kita bersihkan pikiran dan hati kita dari segala macam penyakit hati. Spiritual kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini aktivitas kita dengan ibadah-ibadah yang positif, agar semuanya bisa membawa kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa yang membawa kepada kualitas puasa kita yang kita jalani. Karena itu Imam Al-Ghazali menjaga keselarasan mental dan spiritual ini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan hifdzul lisan, menjaga lisan. Bagaimana menjaga lisan ini? Nabi Muhammad bersabda, "Faliyakul khairon aw liyasmut." Berkatalah yang benar atau diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang benar, maka kita lebih baik diam. Daripada kita berbicara menyakiti hati orang lain, lebih baik diam. Dalam hal lisan ini, kita juga berusaha untuk menjauhi hibah, namimah, adu domba, iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya bisa membawa kepada keresahan jiwa yang akhirnya juga akan jauh dari ketenangan hati. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali untuk menjaga keselarasan mental dan spiritual ini adalah dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ini? Cara yang pertama menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan cara berpuasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berpuasa. Kita menahan haus, kita menahan lapar. Di sini kita akan mengendalikan hawa nafsu kita dari makan dan minum. Dan juga tidak kalah pentingnya mengendalikan hawa nafsu ini adalah menurut Al-Ghazali dengan cara introspeksi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Apakah yang kita lakukan ini amal kebaikan ataukah amal keburukan? Yang semuanya ada konsekuensinya kepada diri kita, baik dalam hidup maupun setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, menurut Imam Al-Ghazali, cara yang ketiga untuk menjaga keselarasan mental dan spiritual ini adalah dengan cara memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah di sini adalah dengan cara pertama, berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bisa dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ucapkan dengan lisan, kita ucapkan dengan hati. Yang kedua dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bisa membawa kepada ketenangan hati. Karena dengan membaca Al-Quran, apalagi dengan cara kita menghayati, kita merenungi, maka ini bisa membawa kepada ketenangan jiwa. Kemudian cara yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah dengan cara sholat. Sholat menjaga yang 5 waktu dengan cara berjamaah, menjaga yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan mungkin juga kita melaksanakan dengan sempurna pelaksanaan sholat tarawih
maka ini juga bisa membawa kepada ketenangan jiwa kita. Dengan demikian, kesimpulannya adalah menjaga keselarasan mental dan spiritual di bulan Ramadan ini. Mental kita bersihkan dari segala macam penyakit hati, dari segala macam yang tidak membawa kepada ketenangan hati. Dan spiritual adalah dengan cara kita meningkatkan amal ibadah yang membawa dampak kepada kebaikan diri kita, sehingga mental kita sucikan, amal ibadah kita tingkatkan, maka ini akan membawa kepada kualitas puasa Ramadan yang lebih sempurna dan lebih bermakna. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.